Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo semuanya, selamat bergabung di program hari ini bersama saya Mario Nugraha dan bersama rekan saya Doni Alexander. Hai, apa kabar Mario Nugraha? Kabar baik? Baik, dan semoga juga semuanya yang mendengarkan kita hari ini juga kabarnya luar biasa baik ya. Iya pastinya ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kembali hari ini kami senang sekali menjadi bagian dari keseharian para pendengar sekalian. Katakan Doni, apakah Anda bagus dalam hal aksen? Aksen? Maksud Anda seperti bisakah saya mencontoh sebuah aksen? Ya. Atau bisakah saya mengetahui asal seorang hanya dengan mendengarkan aksen mereka gitu? Maksudku sih Doni ya, mampukah Anda memahami seseorang yang berbicara dengan aksen yang berbeda dengan Anda? Ya, kalau menurut saya nih ya, Mario, saya cukup bagus untuk hal seperti itu. Ya. Tapi kecuali untuk aksen yang begitu berat, ya saya kurang bisa. Emang kenapa Mario? Baiklah. Iya, kemarin saya berkomunikasi via Skype dengan seorang rekan kita di tim WLC Amerika Serikat, Doni. Oh ya? Nah, bahasa Inggris sendiri kan memiliki banyak aksen. Betul. Ada aksen Kanada dan Afrika Selatan. Dan Anda bisa mendapatkan semua aksen tersebut di Amerika Serikat, Doni. Dan kemudian juga ada aksen Irlandia dan Skotlandia kan, yang merupakan aksen yang begitu sulit untuk dipahami. Iya, dan di Inggris sendiri ada sangat banyak jenis aksen, Doni. Oh iya, betul. Jangan lupa bahasa Inggris versi Australia dan Selandia Baru. Lalu juga ada banyak perbedaan dalam perbendaharaan kata. Sungguh menakjubkan bahwa segala jenis aksen tersebut masih bisa dianggap berasal dari satu bahasa yang sama, ya kan? Iya, benar sekali Doni. Dan ya, itulah yang akan kita bahas hari ini para pendengar. Nah, rekan WLC kita di Amerika yang tadi saya ceritakan kesulitan memahami saya, Doni. Dan dia mengatakan pada saya bahwa ketika dia remaja, keluarganya sempat tinggal di Australia. Jadi dia adalah seorang remaja Amerika yang tinggal di Australia. Kedua negara tersebut memiliki bahasa yang sama, bukan? Iya, tentu saja bahasa mereka sama. Terus apa yang terjadi? Nah, ternyata nih Doni, suatu hari, seorang nenek mengatakan sesuatu padanya dan dia tidak bisa memahami apa yang nenek tersebut katakan. Jadi dia meminta nenek tersebut untuk mengulangi apa yang dia katakan. Nenek itu melakukannya. Namun, rekan kita ini masih belum bisa memahaminya, Doni. Dia meminta maaf dan meminta nenek itu untuk mengulangi perkataannya sekali lagi. Ya, saya yakin situasi tersebut menjadi begitu canggung ya, Mario ya. Jadi apakah akhirnya dia bisa memahami apa yang berusaha nenek tersebut katakan padanya? Tidak, Doni. Oh ya? Dan itulah masalahnya. Hingga hari ini dia masih belum juga mengerti apa yang nenek tersebut berusaha katakan padanya pada saat itu. Artinya, nenek itu menatapnya dan berkata dengan nada yang tegang. Ada apa? Apakah kamu tidak mengerti bahasa Inggris? Lalu apa yang rekan kita katakan, Mario? Dia berkata seperti ini, Doni. Apa? Tidak, maafkan saya hanya bisa berbahasa Inggris Amerika. Ya, jika kita tidak bisa memahami apa yang seseorang katakan, maka tidak akan pernah terjalin yang namanya komunikasi. Tidak, Doni, ya sungguh tidak bisa. Dan itulah yang ingin saya bahas hari ini, Doni. Berbicara dengan bahasa lidah. Karunia berbahasa lidah tidak diragukan lagi, merupakan berkat dari Roh Kudus. Sebuah berkat yang berharga, Doni. Namun masih ada kesalahpahaman yang menyertainya. Saya berharap Anda bisa memberi sedikit pencerahan hari ini mengenai hal tersebut, Doni. Dan mohon dijelaskan, Doni, ya, apa sih karunia berbahasa lidah itu? Dan apakah karunia tersebut masih murni dalam dunia zaman sekarang? Ya, ini sungguh topik yang hebat. Namun seperti biasanya sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan dengan singkat bagi para pendengar yang baru bergabung bersama kami hari ini. Nah, di Radio WLC kami lebih memilih untuk menggunakan nama pribadi Bapa, yakni Yahwa atau Yah. Dan nama sang anak adalah Yahuswa. Ya. Kitab suci mengajak kita semua untuk menyerukan nama Tuhan atau Allah. Namun, kata Tuhan atau Allah tidak terdapat dalam teks kitab suci yang asli. Yang ada hanyalah namanya yang sebenarnya. Di sana disebutkan, berserulah kepada nama Yahwa. Jadi itulah yang akan kita lakukan. Menyerukan nama Bapa yang sebenarnya itu sangat bermakna, ya kan, Doni? Ya, seperti itulah. Baiklah,
Berbahasa roh atau berbahasa lidah. Anda benar, terdapat kebingungan besar di topik kali ini karena beberapa orang dengan tegas menyatakan bahwa glosolalia, istilah modern untuk berbahasa roh, ini berasal dari surga. Sedangkan beberapa orang lainnya dengan berapi-api menegaskan bahwa hal ini berasal dari setan. Bagaimana menurut Anda, Doni? Apakah glosolalia berasal dari setan? Saya tidak merasa nyaman bila menganggapnya demikian, Mario. Mhm. Nah, menurut saya kita mesti berhati-hati karena kita harus selalu mengingat bahwa Yahwa adalah pribadi yang maha kuasa dan terkadang dia melakukan hal-hal yang bisa mengejutkan kita. Ya, jadi saya tidak akan menganggap bahwa glosolalia itu berasal dari setan. Ya. Namun bagaimanapun juga terkadang kita berpikir bahwa banyak dari hal-hal yang dapat kita terima berasal dari Yahwa dan orang-orang yang tulus mempercayainya, walaupun ada juga yang berpendapat sebaliknya. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya, Doni? Maksud saya, banyak orang-orang tulus yang betul-betul merasa bahwa mereka menyembah Yahwa ketika mereka berbahasa lidah dengan berkobar-kobar. Bagaimana kita bisa mengetahui kapan hal tersebut berasal dari Yahwa dan kapan hal tersebut tidak berasal dari Yahwa? Baiklah, itu pertanyaan yang bagus sekali, Mario. Mhm. Kita bisa menemukan jawabannya dengan melihat kembali peristiwa berbahasa roh yang pertama kali dicatat di dalam kitab suci. Lebih tepatnya pada hari Pantekosta kan, Doni? Ya, Ada sekitar 120 orang-orang percaya, jika saya tidak salah ingat sih ya, yang berdoa bersama. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, yang nampak seperti lidah-lidah api. ya, dan kitab Kisah Para Rasul 2 menyebutkannya. Nah, ayat 4 menyatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah kunci dari jawaban yang Anda cari, Mario. Bisakah Anda membacakan ayat 5 hingga 8 untuk kita? Baik. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kemudian beberapa ayat setelahnya memberikan daftar beragam tempat dari mana orang-orang tersebut berasal. Tempat yang memiliki bahasa dan dialek mereka sendiri. Cukup menakjubkan. Nah, bisakah Anda membacakannya kembali untuk kita? Oke, bagaimana mungkin kita mendengar mereka menggunakan bahasa kita sendiri? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri mengenai perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Yahwa. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ini? Betul-betul daftar yang panjang, Doni. Nah, kan? Selagi Anda membaca, saya menghitungnya. Minimal 15 bahasa yang berbeda. Bahkan bisa saja lebih, Mario. Tentunya selalu ada orang yang mencemooh. Beberapa orang menolak hal tersebut dan mengatakan bahwa para murid kala itu sedang mabuk. Namun Petrus kemudian berdiri dan menjelaskan bahwa itu adalah kuasa Yahwa. Ia berkata, "Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tapi itulah yang difirmankan Yahwa dengan perantara Nabi Yoel." Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Yahwa, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Karunia berbahasa lidah adalah salah satu alat yang Yahwa berikan kepada para orang-orang percaya agar dapat memenangkan lebih banyak jiwa lagi bagi kerajaan surga. Itulah tujuannya. Dan itulah mengapa saya tidak merasa nyaman untuk menganggap segala kejadian di dunia modern adalah pemberian setan. Kita tidak tahu. Namun poinnya adalah karunia berbahasa lidah diberikan dengan cepat agar dapat menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Karunia berbahasa lidah diberikan agar memungkinkan lebih banyak orang untuk mendengar kabar mengenai penyelamatan. Jadi yang bisa saya tangkap dari penjelasan Anda adalah berkat ini lebih terasa seperti berkat pendengaran ketimbang karunia berbahasa lidah. Ya, tepat seperti itu. Petrus angkat bicara. Ia menjelaskan apa yang tengah terjadi. Lalu kemudian ia meneruskan dengan memberikan khotbah yang kuat. Ia menjelaskan kepada orang banyak mengenai Sang Juru Selamat dan terinspirasi untuk merujuk pada beberapa pernyataan tertentu yang dibuat oleh Daud. Dan ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan Petrus, mereka pun meyakininya. Di dalam ayat 37 menyebutkan bahwa mereka bertanya, "Baiklah, jadi apa yang mesti kita lakukan sekarang?"
Petrus menyuruh mereka untuk bertobat dan dibaptis. Nah, Mario, apa isi ayat ke-41? Orang-orang yang menerima perkataannya itu berserah diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang dari segala penjuru datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Itulah mengapa begitu banyak orang datang dari berbagai tempat yang berbeda. Apakah Anda menyadari sesuatu dalam khotbah Petrus? Iya, tidak disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul 2 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya yang berbahasa roh mesti menerjemahkan apa yang mereka katakan. Semua orang di sana mendengar dan mengerti perkataan Petrus dalam bahasa mereka masing-masing. Ya, tepat sekali. Jadi Anda benar, bisa dikatakan hal tersebut lebih kepada berkat pendengaran. Roh Kudus memungkinkan pikiran para pendengar pada saat itu untuk mendengar dan memahami khotbah Petrus dalam bahasa unik mereka masing-masing. Ini merupakan poin krusial, karunia berbahasa lidah, yang sebenarnya selalu memuliakan Yahwa dan hanya diberikan dengan tujuan untuk menyampaikan kebenaran ilahi kepada mereka yang tidak akan memahami kata-kata yang sedang diucapkan. Mario, sekarang coba bandingkan hal tersebut dengan versi glossolalia paling modern. Hah? Tidak bisa dibandingkan, Doni. Glossolalia paling modern hanyalah ocehan suara tak bermakna, omong kosong semata. Ya, saya tahu. Saya bahkan tidak suka mendengarkannya. Dan itulah masalahnya, bunyi yang diucapkan oleh banyak orang yang pada saat ini mengklaim memiliki karunia berbahasa lidah hanyalah ocehan tak bermakna. Iya. Bunyi tersebut bukanlah bahasa tertentu dan mereka jelas-jelas tidak menginstruksikan kebenaran dan keadilan sama sekali. Nyatanya berbahasa roh yang dilakukan pada saat ini secara langsung berlawanan dengan panduan yang diberikan di dalam kitab suci yang mengungkap apakah bahasa roh itu asli atau palsu. Sungguh, Doni. Saya bahkan tidak tahu bahwa kitab suci memberikan panduan untuk hal seperti itu. Baiklah, kalau begitu silakan bacakan apa yang dikatakan Sang Juru Selamat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 7 dan 8. Dia berkata, "Doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenali Yahwa. Jadi janganlah kamu seperti mereka." Bertele-tele. Nah, dengarlah ocehan modern yang berusaha untuk terdengar seolah-olah itu tindakan berbahasa roh yang terinspirasi oleh surga. Dan ya, seperti itulah. David Cloud, penulis Way of Life, pernah menghadiri sejumlah pertemuan karismatik nih. Lalu ia menulis, bahasa yang digunakan dalam konferensi-konferensi ini bukanlah bahasa apapun. Hanya ucapan bertele-tele yang bisa dicontoh oleh siapapun. Bahasa yang digunakan Larry Lee di Indianapolis pada tahun 1990 terdengar seperti ini, Mario. Bublida, bublida, haleluya, bublida, halabubli, shalabubliada, kolaubliada, glory, haleluya, bublida. Lalu kemudian ia berkata, tahan dulu, jangan ketawa ya. Saya menuliskan kata-kata tersebut selagi ia mengucapkannya, Mario. Nah, kemudian saya mencocokkannya dengan rekaman. Nancy Keller, seorang biarawati gereja Katolik Roma yang hadir pada pertemuan komite eksekutif di St. Louis pada tahun 2000, menggunakan bahasa lidah pada konferensi tersebut di Kamis sore. Yang ia ucapkan adalah pengulangan dari Shananana Lea, Shananana Higa, Shananana, Shananana Lea. Lalu ia menambahkan, ini diambil langsung dari rekaman suara. Iya, kedengarannya lebih seperti ocehan suara yang baik, Doni, menurutku sih begitu. Kalaupun itu adalah sebuah bahasa, maka ia tidak memiliki banyak perbendaharaan kata. Ya, inilah yang dimaksud Yahushua sebagai omongan bertele-tele yang tidak boleh kita lakukan. Paulus adalah salah seorang penulis perjanjian baru yang secara luas membicarakan mengenai karunia berbahasa lidah. Dalam surat keduanya kepada Timotius, ia menyuruh orang-orang percaya dengan mengatakan, hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Ia betul-betul mengatakan itu, Doni? Iya, ia mengatakannya. Menarik. Karena seringnya siapapun yang mampu berbahasa lidah akan menganggap Paulus sebagai acuan bahwa yang mereka lakukan adalah atas nama Yahwa. Ya, saya tahu. Namun sayangnya Paulus tidak mendukung suara-suara yang tidak jelas. Ia mengatakannya dengan cukup jelas. Hindarilah omongan yang kosong dan tak suci, yang hanya akan menambah kefasikan. Kurasa itu sudah cukup jelas, Doni, ya. Oke. Saya masih ingin mendengar lebih banyak lagi dari sudut pandang Paulus dan mengapa orang-orang mengutipnya, sementara dengan jelas ia telah melarang untuk melakukan hal-hal yang saat ini dianggap berbahasa roh. Namun sebelumnya, kita akan rehat sejenak. Baik para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Neraka atau hell, di samping digunakan secara berlebihan sebagai kata yang tajam dan juga makian,
Konsep mengenai sebuah neraka yang terus menyala telah menyusahkan pikiran begitu banyak orang Kristen selama hampir 2000 tahun. Para filsuf Yunani mulai bergabung dengan kekristenan di akhir abad kedua Masehi, dan bersama dengan itu muncullah konsep neraka yang menyala selama-lamanya. Dan pada faktanya, kitab suci memang membicarakan tentang neraka. Namun, itu tidak seperti yang kebanyakan orang pikirkan. Untuk menemukan apa yang Alkitab katakan tentang neraka, kunjungi kami di www.worldslastchance.com. Cari dan lihatlah video bahasa dengan judul Neraka, Semua Pemahaman yang Anda Dapatkan Salah. Sekali lagi, cari dan lihat video dengan judul Neraka, Semua Pemahaman yang Anda Dapatkan Salah di www.worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah, kita telah kembali lagi. Nah, sekarang bisakah Anda menjelaskan sedikit lebih banyak lagi mengenai sudut pandang Paulus mengenai berbahasa roh? Oke, saya rasa sudah cukup jelas bahwa ia percaya akan karunia berbahasa lidah. Sebagai rasul untuk bangsa-bangsa lain, dia menggunakan berkat tersebut dalam beberapa kali kesempatan. Namun pemahaman Paulus mengenai bahasa adalah berkah ilahi yang secara khusus diberikan untuk tujuan berkomunikasi, ya kan? Iya, benar. Namun jika saya tidak memahami apa yang Anda katakan, Mario, maka komunikasi tidak akan bisa terjalin. Betul, Doni. Nyatanya, saya pernah membaca bahwa kata barbar dalam bahasa Inggris barbarian berasal dari bahasa Latin, yaitu barbarus. Awalnya, kata tersebut adalah istilah hinaan untuk seseorang yang memiliki macam adat atau bahasa lisan. Faktanya, kita bisa mendengar pengulangan bunyinya. Barbaras. Kedengaran seperti seakan-akan mengejek mereka yang tak bisa berbahasa Latin. Ya, betul Mario. Bagi orang-orang Romawi, siapapun yang tidak bisa berbahasa Latin akan dianggap sebagai orang barbar, dengan tutur komat kamit yang tidak bisa dipahami. Nah, orang-orang percaya di Korintus terancam mengingini rasa iri hati akan karunia berbahasa lidah untuk alasan yang sama yang dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang. Ya, dan mereka berpikir bahwa hal itu bisa membuat mereka terdengar lebih kudus, lebih berbakti pada Yahwa. Ya, tepat sekali. Dengan cepat Paulus meluruskan mereka. Ia menjelaskan bahwa kata-kata lisan yang tidak bisa dipahami oleh orang lain tidaklah menyampaikan kebenaran yang mana merupakan tujuan asli mengapa surga memberikan karunia berbahasa lidah sejak awal. Nah, Mario. Ya? Ini, coba dibaca. Pauluslah yang mengatakannya dengan sangat baik dalam 1 Korintus pasal 14. Baik. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Yahwa atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Paulus menjelaskan hingga titik itu bahwa jika bahasa yang diucapkan tidak dimengerti oleh para pendengar, atau tidak bisa ditafsirkan oleh seseorang yang mampu menggunakan bahasa yang sama dan hadir pada saat itu, maka orang yang berbahasa roh tersebut sebaiknya berdiam diri saja. Betul kayak itu, Doni? Di bagian mana yang mengatakannya? Dalam pasal yang sama di ayat 27-28. Baik, tunggu sebentar. Oke. Ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang mampu menafsirkannya, hendaklah ia berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Hah? Menakjubkan. Anda benar. Iya. Baiklah, bukan menakjubkan karena Anda benar. Oke. Namun menakjubkan karena Pauluslah yang mengatakannya. Kita jarang mendengarkan peringatan seperti itu, bukan? Ya, bukannya ingin membumbuinya, tapi Anda lihat sendiri kan Mario, Paulus memahami bahwa karunia berbahasa lidah yang sejati selalu merupakan bahasa resmi yang dapat dimengerti. Oke. Ia mengatakan, aku mengucap syukur kepada Yahwa
bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, itu dia Doni. Dan Anda mesti mengakui, ocehan tak bermakna justru lebih menarik perhatian orang kepada orang yang melakukannya ketimbang memuliakan Yahwa. Menarik perhatian orang lain kepada satu orang saja seakan-akan mengatakan, lihatlah saya sungguh berbakti, saya mampu berbahasa roh. Namun, bahkan orang yang mampu berbahasa roh pun sering menghindar untuk melakukannya di depan halayak. Jadi bagaimana menurut Anda Doni, ketika seseorang mampu berbahasa roh, maka ia sama seperti mengucapkan doa dengan bahasa sendiri? Karena ada banyak orang-orang percaya yang tulus di luar sana yang tidak ingin menarik perhatian semua orang untuk diri mereka sendiri. Namun, masih melakukan hal tersebut pada saat mereka melakukan doa pribadi. Alkitab tidak pernah mendukung gagasan mengenai doa dengan bahasa sendiri. Pertama-tama, Paulus mengatakan, ketika seseorang mengoceh dan tak seorang pun bisa memahami perkataannya, maka sang pembicara sedang membangun dirinya sendiri, Mario. Nah, ini adalah poin yang penting. Apa definisi dari membangun diri? Oh iya, baiklah. Pada dasarnya, kata itu berarti untuk mengarahkan, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas intelektual, moral, dan rohani seseorang, Doni. Ya, betul. Nah, sekarang coba dibacakan ayat 4 dan 5 di kitab 1 Korintus pasal 14. Baik. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, di sini Paulus berusaha mengatakan, tentu saja saya berharap kalian semua mampu berbahasa roh. Namun lebih daripada itu, saya berharap kalian semua mampu bernubuat. Karena itulah yang lebih penting. Karena bila kata-kata kamu tidak dapat dipahami, maka jemaat tidak akan bisa dibangun, Mario. Benar demikian. Anda tidak akan mendapatkan peningkatan intelektual, moral, dan rohani jika Anda tidak mampu memahami apa yang sedang diucapkan. Ya, betul. Selanjutnya di pasal 14, Paulus makin menegaskan bahwa Yahwa berbicara kepada kita semua dengan menggunakan bahasa manusia. Lihatlah pada ayat 20-22. Baik, mari saya lihat sebentar. Oke. Di ayat 9, Paulus mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti agar orang lain pun mendapatkan pengajaran ketimbang 10.000 kata yang tak mampu dipahami siapapun. Lalu ia mengatakan pada ayat 20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, tetapi jadilah seperti orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku. Firman Yahwa. Karena itu, bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman. Tujuan Yahwa adalah untuk berkomunikasi. Tepat pada bagian ini dikatakan bahwa dia akan berupaya untuk menjangkau semua orang dengan berbicara menggunakan bahasa mereka. Namun yang dimaksud di sini adalah bahasa manusia, yang dapat dipahami oleh kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa tersebut. Nah, oleh karenanya berbahasa roh adalah tanda bagi siapa? Bagi orang-orang yang percaya kah? Bukan, Doni, bagi mereka yang tidak percaya. Iya, betul. Dan tidak akan pernah muncul ketika tidak ada kesepahaman. Bila memang ada yang namanya doa dengan bahasa sendiri, Paulus tidak akan pernah menekankan bahwa itu adalah bahasa di bumi ini. Masuk akal. Akan tetapi, bagaimana dengan ayat 28, Doni? Paulus mengatakan bahwa jika tidak ada seorang pun yang mampu menafsirkan perkataannya, maka sebaiknya orang yang berbicara tersebut sebaiknya berdiam diri. Hanya berbicara pada dirinya dan kepada Yahwa. Bukankah itu menyeratkan bahasa pribadi? Tidak sama sekali, Mario. Kita menyebutnya apa ketika seseorang berbicara omong kosong? Celote bayi. Dan jika seseorang berbicara omong kosong pada dirinya sendiri, kita seakan ingin mempertanyakan kecerdasannya. Ya, tepat sekali. Seseorang yang berbicara pada dirinya sendiri masih dapat memahami perkataannya sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia berbicara pada dirinya sendiri, ya kan? Ya. Tidak ada satupun contoh dalam kitab 1 Korintus pasal 14 mengenai seseorang yang berbahasa roh secara pribadi pada dirinya sendiri. Dan tidak diberikan satupun dorongan untuk melakukannya. Baiklah, Doni. Mengatakannya seperti itu membuatku memikirkan sesuatu yang lain. Oke, apa itu? Jika ada hal yang namanya doa dengan bahasa sendiri yang memberi pengajaran bagi kehidupan rohani orang-orang yang percaya, maka sudah pasti Alkitab akan menyebutkannya. Alkitab penuh akan peringatan dan juga bimbingan mengenai bagaimana caranya untuk menang dalam mengatasi permasalahan. Dan Anda benar, Mario, di dalamnya sama sekali tidak dicantumkan mengenai berdoa dengan bahasa sendiri. Yang misterius, yang tidak dipahami oleh pembicaranya sendiri. Ya, betul.
Di dalam Alkitab tidak ada hal semacam itu. Tidak dalam konteks pengudusan dan kemenangan kehidupan kekristenan, atau dalam konteks manapun. Tidak ada sama sekali. Dan ini membawa saya pada poin selanjutnya. Berbahasa roh bukan, saya ulangi lagi ya, bukanlah bagian vital dalam praktek hidup umat Kristen. Jika ya, maka Paulus tidak akan mengatakan bahwa tidak semua orang-orang percaya mampu berbahasa roh. Betul juga Doni ya. Ya kan? Sebelum memikirkannya seperti itu, tapi memang tidak akan adil kan? Iya, tidak akan. Baiklah, tapi maaf Doni ya, saya ingin memperjelas semuanya. Di ayat 5, Paulus mengatakan bahwa ia berharap mereka semua mampu berbahasa roh. Ya, tapi sudah jelas ia tidak mengatakan bahwa mereka semua bisa atau mampu berbahasa roh. Ia hanya mengatakan bahwa ia ingin melihat lebih banyak orang melatih berkat rohani mereka dan melakukannya dengan benar. Ingat loh Mario, kita mesti berhati-hati untuk tidak terlalu banyak mengartikan sesuatu dalam satu buah kalimat saja. Paulus pun seorang manusia, ia hanya mencoba menyampaikan gagasan. Kita pun melakukan hal yang sama. Nah, pernah nggak Anda mendengar seorang anak mengatakan, "Oh tidak, ibu akan membunuhku jika ia tahu"? Iya, mendengarkan seorang anak mengatakannya, justru saya sering mengatakannya ketika saya tumbuh dewasa, Doni. Ya, nah, mengapa hal tersebut tidak mengejutkan saya? Ngomong-ngomong, itu hanyalah sebuah bentuk ekspresi Mario. Paulus menggunakan ekspresi yang sama dalam 1 Korintus pasal 7 ketika ia mengatakan, "Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku." Bukankah di ayat itu ia berbicara mengenai kehidupan lajang? Ya, memang. Nah, secara pribadi saya tidak mengenal satupun umat Kristen yang menganggapnya betul-betul secara harfiah dan percaya bahwa Yahwa ingin setiap orang-orang percaya yang bujangan untuk tidak menikah. Tidak, tentu saja tidak. Anda benar. Namun demikian, beberapa pasal kemudian mengambil ungkapan yang sama persis dan mencoba untuk menjadikannya sebagai hukum. Sungguh tidak konsisten. Ya, Anda tahu Doni, ada beberapa ilmu mengenai cara berdoa. Iya, ada. Kita memiliki sejumlah artikel di situs kita yang membahas mengenai doa, ya kan Mario? Iya, ada. Dan saya ingin mengajak para pendengar juga untuk mengunjungi situs kita Di wordslastchance.com. Dan silakan Anda bisa mengecek di sana. Doa adalah hal yang penting bagi kehidupan rohani. Dengar, doa itu disebut sebagai nafas jiwa. Ya, ungkapan yang bagus. Dengan sesuatu sepenting ini, Anda mengira bahwa akan ada instruksi di dalam kitab suci mengenai doa dengan menggunakan bahasa pribadi. Namun ketika Anda mencarinya segala hal yang berkenan dengan doa di dalam kitab suci, Anda tidak akan menemukan hal itu. Misalnya, pada awal pelayanan publik Yahuswa, dalam khotbahnya di bukit, dia mengajarkan para pendengarnya untuk berdoa dan memberikan contohnya kepada mereka. Nah, inilah yang kemudian disebut doa Bapa Kami. Ya, menurutku setiap umat Kristen mengetahuinya, Doni. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, melebihi segalanya. Namun seperti yang telah kita baca sebelumnya, sebelum Yahuswa mengucapkannya, dia mengawalinya dengan mengatakan, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Yahwa. Mereka menyangka karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan." Jadi bahkan pada saat itu, dia menetapkan dasar-dasar bagi cara hidup berdoa yang sehat, dan berdoa dengan bertele-tele atau mengoceh tidak masuk akal adalah hal yang dilarang, Mario. Bukankah pada suatu waktu para murid pernah bertanya kepada Yahuswa bagaimana cara berdoa, Doni? Ya, itu dicatat dalam Lukas 11 ayat 1 yang mengatakan, ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Yahuswa, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Permohonan yang sangat-sangat bagus. Mereka meminta Sang Juru Selamat sendiri untuk mengajari mereka berdoa. Ya, betul. Ini sangat-sangat bagus dan sebagai jawabannya kepada mereka, Yahuswa mengulangi doa yang dia panjatkan dalam khotbah di bukit. Dia mengulang doa Bapa kami? Ya, seperti yang Anda sudah katakan, itu memang doa yang sempurna. Paulus pun demikian, ia memiliki beberapa hal yang ia katakan mengenai doa dan sering meminta orang-orang percaya dalam pelayanannya untuk memanjatkan doa tersebut untuknya. Tapi tidak ada yang pernah mengajarkan doa dengan bahasa sendiri atau berdoa dalam bahasa yang tak dikenali ketika sedang beribadat pribadi. Semuanya begitu spesifik ya? Iya, dan yang hanya bisa dilakukan bila kita memahami perkataan kita sendiri. Pemikiran yang ingin saya sampaikan kepada semua orang hari ini, sederhananya seperti ini. Karunia berbahasa lidah, itu adalah sebuah berkat dan juga diberikan oleh surga dengan satu tujuan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Tetapi berkat surga tidak turun hanya karena itu diminta. Berkat itu hanya diberikan kepada mereka yang memiliki hati yang tulus dan dipenuhi oleh roh Yahuswa untuk melakukan segala pekerjaannya. Poin yang bagus, Doni. Menurutku, mesti kita tambahkan bahwa tidak semua orang diberikan berkat yang sama. Dan tidak seorang pun yang diberikan berkat oleh Roh Kudus menggunakannya untuk memuliakan diri mereka sendiri, kan? Ya, benar. Berkat Roh Kudus diberikan kepada mereka yang sudah terlebih dahulu menunjukkan buah-buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan ya, ini dia, tolong berikan saya contoh lainnya, Doni. Dan penguasaan diri. Betul, penguasaan diri. Ya. Pada dasarnya, jika kita mengungkapkan Yahwa di setiap kata, amal dan tingkah laku kita, jika hukumnya terpatri di hati kita dan hidup sesuai dengan keinginannya, seperti Yahuswa, maka kita juga akan bisa diberikan buah-buah roh. Tepat sekali. Dan dengarkan saya, kita bisa meminta dipersiapkan untuk menerima buah-buah roh. Bapa senang untuk memberikan buah-buah roh kepada kita. Nyatanya dia ingin melakukannya. Yahuswa berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Sungguh membesarkan hati. Saya sangat menyukai fakta bahwa Dia ingin memberikan kita buah-buah roh dan karunia roh. Siapapun yang sepenuhnya berserah diri pada keinginan Yahwa akan diberkati dengan buah-buah roh. Kemudian ketika Yahwa membutuhkan mereka, Dia akan memberkati anak-anaknya dengan berkat yang dibutuhkan mereka agar mereka dapat melaksanakan keinginannya di bumi. Saya mengerti, Doni. Dan sungguh, mengoceh itu, baik dalam penyembahan maupun dalam doa, hanya memuliakan orang yang mengklaim dirinya memiliki karunia berbahasa lidah. Mengoceh tidaklah memberi pengajaran atau memberikan tuntunan dalam kebenaran kepada orang-orang di sekitarnya jika tidak seorang pun mampu memahami apa yang ia katakan. Terlebih lagi, buah-buah roh akan hilang bila seseorang memuliakan dirinya dalam kepentingan pribadi dengan mengucapkan ocehan omong kosong. Satu-satunya doa dan penyembahan yang diterima oleh Yahwa adalah yang berasal dari hati yang penuh kasih. Karena itu adalah jenis hati yang dipenuhi dengan roh Yahwa. Baiklah, para pendengar, jangan beranjak dulu. Sesaat lagi, kami akan kembali dengan segmen kotak surat harian kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah pengajaran yang mengejutkan telah menyebar ke seluruh umat Kristen. Banyak orang-orang percaya yang tulus mulai mempertanyakan apakah Rasul Paulus adalah seorang pengikut Yahuswa yang sejati atau seorang yang telah murtad. Jika Paulus benar-benar adalah seorang yang telah murtad, maka konsekuensi dari hal ini sangatlah besar. Teologi Kristen sebagian besar berlandaskan pada tulisan-tulisan Paulus. Untuk mendapatkan ulasan yang cermat tentang apakah Paulus adalah seorang yang telah murtad atau tidak, kunjungi bagian artikel worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan bacalah artikel dengan judul Paulus, Nabi Palsu atau Rasul Sejati. Sekali lagi, kunjungi situs kami di www.worldslastchance.com dan bacalah artikel dengan judul Paulus, Nabi Palsu atau Rasul Sejati. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang. Dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Selamat bergabung kembali dalam segmen kotak surat harian kita, di mana kami menerima pertanyaan dari para pendengar seperti Anda di seluruh penjuru dunia. Iya, pertanyaan apa yang kita miliki hari ini, Mario? Baiklah, Doni.
Pertanyaan yang pertama datangnya dari Mike di Spokane, Washington, di Amerika Serikat. Ia menuliskan, saya telah membaca semua artikel kalian mengenai bumi datar dan bahwa bumi itu tidak bulat. Wow, sungguh pergeseran paradigma yang menarik. Saya belum sepenuhnya yakin, namun poin yang menurutku paling masuk akal adalah mengenai garis pandang jika memang bumi itu bulat. Bisakah kalian berbagi denganku mengenai formula matematis untuk menemukan lengkungan bentuk bumi? Saya ingin mencari tahunya sendiri. Hah, ini sungguh pertanyaan yang menarik, Doni ya. Ya. Saya sendiri pun ingin mengetahuinya. Nah, ini adalah latihan yang bagus, jadi mari ambil kertas dan juga pulpen Anda. Saya akan memberitahukan rumusnya. Jujur, pertama kali saya mendengarkan ada orang yang berpendapat bahwa bumi itu datar, saya menganggap mereka itu gila. Ya, Anda pun langsung mencari gambar kapal yang berlayar menuju penghujung bumi dan seterusnya terjatuh menuju luar angkasa. Ya, betul. Namun rumus dibalik penentuan lengkungan bumi lah yang menjadi poin utama yang menurutku begitu meyakinkan bahwa bumi memang berbentuk datar. Dan tertutup. Jangan lupakan itu, Doni. Anda tidak bisa betul-betul berlayar dengan kapal hingga ke penghujung bumi. Ya, tidak. Itu tidak akan mungkin terjadi ya. Jadi sudah punya pulpen dan kertas? Ya. Ya, baiklah. Selama ini kita diberitahu bahwa lingkaran bumi kurang lebih sepanjang 40.000 km kan? Betul. 47.500. Jika saya tidak salah ingat. Hal itu tidak akan berguna untuk Mike. Ia adalah orang Amerika dan semua orang Amerika sedikit bermasalah pada bentuk metris. Iya, iya. Iya kan? Aha. Jadi dalam hitungan mil, lingkaran bumi itu kurang dari 25.000 mil. Nah, itu pada saat diukur pada garis khatulistiwa. Kita bulatkan saja menjadi 25.000 mil. Nah, sekarang jika bumi memang berbentuk bulat dengan diameter 25.000 mil, maka rumus untuk menentukan lengkungan pada jarak yang diberikan adalah sekitar 8 inci per mil kuadrat. Bisakah Anda memberikannya dalam bentuk metris? Tentu, jika bumi memang bulat dan memiliki panjang 40.000 km di sekitar garis khatulistiwa, taksiran lengkungan seharusnya sekitar 20,23 cm per 1,6 km kuadrat. Oh iya, jangan lupa kuadrat, itu sangat penting. Jadi apa maksudnya, Doni? Bagaimana kita menghitungnya di dunia nyata? Baiklah, mari kita jadikan patung Liberty sebagai contoh. Patung Liberty yang bertempat di pelabuhan kota New York adalah sebuah patung yang sangat terkenal di seluruh dunia. Berdiri setinggi 326 kaki atau sekitar 99,3 meter di atas permukaan laut. Nah, pada hari yang cerah kita bisa melihatnya hingga pada jarak 60 mil. Itu sekitar 96 km. Kita bisa melihat patung Liberty dalam jarak seperti itu, Mario. Itu adalah bukti bahwa bumi itu datar. Bagaimana bisa, Doni? Ya, jika bumi memang bulat seperti yang selalu diajarkan kepada kita, maka kita tidak akan bisa melihat patung Liberty dari jarak sejauh itu. Lengkungan bumi akan membuat patung Liberty berada 2074 kaki di bawah horizon. Berapa banyak? 632 meter lebih sedikit di bawah horizon. Gila. Betul, kita tidak mungkin bisa mendapatkan garis pandang yang panjang dan lurus seperti itu jika memang bumi ini bulat. Itulah mengapa menurut saya argumen itu begitu menarik. Saya mengerti. Baiklah, kita masih memiliki cukup waktu untuk satu pertanyaan lagi nih, Doni. Kali ini pertanyaan dikirim oleh Claudine di Antwerp, Belgia. Ia mengatakan, Hai WLC, dalam kitab Kejadian pasal 2, Yahwa memperingatkan Adam dan Hawa bahwa jika mereka memakan buah-buah dari pohon pengetahuan, mereka akan mati. Dalam ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Namun dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 5 dinyatakan bahwa Adam mati ketika berumur 930 tahun. Bisakah kalian menjelaskan mengapa ia tidak mati pada hari ia berbuat dosa meskipun Yahwa telah mengatakannya? Saya senang Anda menanyakan hal ini, Claudine. Ada beberapa cara untuk melihatnya. Pertama, Adam memang mati pada hari dia memakan buah dari pohon pengetahuan itu. Ia mati secara rohani. Dia kehilangan keabadiannya yang bergantung pada ketaatan. Nah, dengan berbuat dosa, dia membawa kutukan kematian pada dirinya dan kemudian pada seluruh umat manusia. Dan kita tahu hal ini karena dia tidak lagi dengan bebas, secara terbuka, dan dengan gembira bertemu langsung dengan penciptanya. Ia berlari dan bersembunyi. Ya. Ia merasa malu. Betul. Kita juga bisa melihatnya dengan cara seperti itu, Mario. Bagaimana cara yang lainnya, Doni? Cara yang lain untuk melihatnya dijelaskan dalam 2 Petrus pasal 3. Tolong dibacakan ayat 8. Tentu saja. Ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Yahwa, 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1000 tahun bersama Yahwa sama seperti 1 hari. Bahkan bila melihatnya dengan cara seperti itu, Adam mati dalam 1000 tahun
yang terasa sama seperti satu hari. Mhm. Seperti yang dikatakan Claudine, ia berusia 930 tahun ketika ia mati. Sedikit di bawah batas 1000 tahun dalam sehari yang ilahi. Saya sungguh menyukainya, Doni. Hal ini juga menunjukkan hati Yahwa yang penuh kasih. Ketimbang, kamu berbuat dosa, duar, kamu mati. Yahwa memberikan Adam dan Hawa waktu untuk bertobat. Dia tidak ingin mereka tersesat. Dia ingin menyelamatkan mereka. Ya, hal ini dipastikan dalam ayat selanjutnya di kitab 2 Petrus pasal 3. Yahwa tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi dia sabar terhadap kamu, karena dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Indah sekali. Yahwa tetap mengasihi seseorang meskipun mereka telah berpaling darinya. Nah, Mario dan Anda para pendengar sekalian, Ritu Gautorni adalah seorang penulis asal India yang menuliskan sebuah inspirasi yang sungguh indah. Pada suatu waktu dia menulis, kasih Yahwa adalah bentuk kasih tertinggi. Kasih miliknya bukanlah kasih yang bersyarat. Ia mengatakan, saya hanya akan mengasihimu bila bla 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 bla. Ya, kasihnya tidak bersyarat, tidak egois, tanpa akhir dan tanpa batas. Selalu ingin memaafkan, kasih yang tidak mementingkan dirinya sendiri, namun rela memberikan hidupnya demi kebaikan terbaikmu. Kasih yang tidak membiarkan kesalahan ataupun ketidakadilan, dan bisa membawa disiplin dan perbaikan. Namun tidak peduli sebanyak apapun Anda mengecewakannya. Kasih Yahwa tidak akan pernah berhenti mengasihi Anda. Kasih yang selalu rindu untuk membawa Anda ke dalam pelukannya. Amin. Terpujilah namanya yang kudus, karena kasihnya yang tak terbatas. Baik para pendengar, jika Anda masih memiliki pertanyaan, silakan kirimkan kepada kami. Cukup kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah Elohim Mikarov dengan janji harian Anda dari firman Yahwa. Kebanyakan anak muda dipenuhi dengan optimisme. Mereka menatap masa depan yang cerah dengan impian dan rencana yang indah. Tapi, seperti yang kita semua tahu, terkadang hidup tidak terjadi tepat seperti yang kita pikirkan ketika kita masih muda. Ketika pengalaman hidup sudah menumpuk, kecemasan dan ketidakpastian dikombinasikan dengan depresi, hal itu dapat menjadi masalah yang nyata bagi banyak orang. Bahkan satu studi menemukan bahwa 85% orang yang didiagnosis dengan depresi berat juga didiagnosis dengan gangguan kecemasan umum. 35% memiliki gejala gangguan panik. Tapi itu belum semuanya. PTSD atau gangguan stres pasca trauma juga merupakan gangguan kecemasan yang umum dialami oleh para veteran perang dan banyak orang yang telah hidup melalui peristiwa yang sangat traumatis. Selain PTSD, gangguan obsesif kompulsif yang biasa disingkat OCD adalah juga merupakan gangguan kecemasan. Hal yang benar-benar mengejutkan tentang OCD adalah bahwa ternyata hal ini sudah begitu umum. Medical Daily menyatakan bahwa meskipun gangguan pikiran obsesif kompulsif yang tidak diinginkan harus sangat kuat bagi seseorang untuk dapat didiagnosis sebagai penderita OCD, namun sebuah studi baru menunjukkan bahwa 94% orang mengalami gejala seperti itu dalam kehidupan harian mereka. Dengan kata lain, OCD sudah sangat umum terjadi. Dan itu tidak mengejutkan. Ketika kondisi di dunia memburuk dan sering waktu menjadi semakin sulit, dan orang-orang berjuang untuk mendapatkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, karena perjuangan ini diperparah oleh ekstrimnya cuaca buruk dan kekacauan politik, ada banyak hal yang harus dicemaskan. Tapi kabar yang luar biasa baik adalah bahwa Yahwa masih memegang kendali. Pada tahun 1841, seorang penyair bernama Robert Browning menerbitkan sebuah drama ayat yang berisi pernyataan yang telah menjadi terkenal karena pernyataan ini dalam dan penuh iman. Dia mengatakan, Tuhan ada di surganya, jadi dunia akan baik-baik saja. Jadi walaupun gunung-gunung kesulitan menghadang Anda dan Anda terjebak dalam situasi yang rumit,
itu tidak masalah karena Yahwa ada di surganya. Jadi dunia Anda akan baik-baik saja. Kitab 2 Tawarik pasal 16 berjanji, karena mata Yahwa menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Anda mungkin berada dalam bahaya. Anda mungkin berada dalam situasi yang terlalu rumit yang dalam hikmat manusia tidak memiliki solusi. Tapi itu tidak masalah. Ada Yahwa di pihak Anda. Dia tidak akan pernah meninggalkan atau melupakan Anda. Kitab Yesaya pasal 41 berisi pesan dari Yahwa kepada Anda. Dengarkan dan biarkan ayat ini meresap dengan iman dalam hati Anda. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Elohahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yahwa ada bersama Anda kemanapun Anda pergi. Dia ada di surganya, jadi apapun yang terjadi, dunia Anda akan baik-baik saja. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Hari ini pembahasannya sungguh menarik, Doni. Karena Anda tahu, Yahwa memberikan berkat, yaitu berkat-berkat rohani. Ya, memang ada. Dan Yahwa yang memberikannya. Kita ingin menerimanya dengan rasa terima kasih. Namun di sisi lain, kita tidak ingin menyebut pemberian Yahwa sebagai pemberian setan. Betul sekali, Doni. Kita telah berada di hari-hari terakhir, wahai para pendengar sekalian. Sangatlah penting bila kita satu sama lain meminta hikmat rohani pada Yahwa. Kita mesti mengetahui yang mana yang merupakan pemberian Yahwa dan yang mana yang bukan. Setan telah menghabiskan 6.000 tahun untuk menyempurnakan tipu dayanya, dan semuanya akan mencapai puncaknya tepat sebelum Yahusua kembali. Saya teringat pada peringatan Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal 11 di mana ia berbicara mengenai rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Yahusua. Lalu kemudian di ayat selanjutnya ia menambahkan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah hal yang mengherankan jika pelayan-pelayannya masih menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Iblis pun mampu menyamar sebagai malaikat terang. Ini adalah sebuah penyamaran yang begitu besar. Ya, ingat, terang selalu merupakan simbol kebenaran. Seperti halnya kegelapan malam yang menjadi simbol dari kesalahan. Ketika iblis menyamar sebagai malaikat terang, dikatakan bahwa dia akan menjadikan kesalahan dengan cara tertentu yang akan membuat orang-orang percaya akan menganggapnya sebagai hal yang benar. Inilah mengapa tak seorang pun dari kita boleh menganggap bahwa kita telah mengetahui semua kebenaran dan bahwa kepercayaan kita sudah tidak memiliki celah. Kita mesti mencari lebih banyak lagi kebenaran, terang yang lebih baru. Namun kita juga mesti kembali dan memperhatikan keyakinan-keyakinan yang selama ini kita anggap benar. Apakah keyakinan-keyakinan tersebut betul-betul benar dengan terang baru yang telah kita dapatkan?
Apakah kepercayaan-kepercayaan tersebut masih teguh? Kita tidak bisa gegabah dalam hal ini karena takdir abadi kita menjadi taruhannya. Iya, dan saya ingat pada suatu waktu saya pernah menambahkan kutipan dari seorang penulis yang mengatakan bahwa tak ada alasan bagi seseorang untuk menganggap bahwa tak ada lagi kebenaran yang tersisa untuk diungkap, dan bahwa segala pemahaman kita mengenai kitab suci adalah tanpa kekeliruan. Fakta bahwa beberapa doktrin telah dijadikan kebenaran selama bertahun-tahun bukanlah bukti bahwa gagasan kita telah sempurna. Lalu selanjutnya dikatakan sesuatu yang selalu membuat saya memikirkannya. Waktu tidak akan mengubah kesalahan menjadi kebenaran, dan kebenaran bisa bersikap adil. Tak ada satupun doktrin yang benar yang akan menjadi salah walaupun diselidiki lebih dalam. Kutipan yang bagus, Mario, karena kebenaran itu berdiri di atas dirinya sendiri. Nah, saya pernah menolak sesuatu karena pada saat itu saya yakin bahwa hal tersebut adalah keliru. Sebuah tipu daya setan. Setelah beberapa lama berselang, setelah saya mempelajari hal lain yang menambah wawasan saya, barulah saya menyadari bahwa hal tersebut bukanlah tipuan setan. Hal tersebut adalah sebuah kebenaran. Namun jika kita yakin bahwa kita telah mengetahui segala hal yang diperlukan agar kita bisa selamat, maka kita pasti akan menolak hal-hal baru. Ya, bisa saja tahta surga memberikan kita terang baru. Namun bila kita telah beranggapan bahwa segala sesuatu yang baru adalah keliru, maka kita bisa saja menolak sinar terang yang kita butuhkan untuk mengatasi jebakan iblis yang menjauhkan kita dari kebenaran. Dan iblis memiliki banyak jebakan, Doni, ya? Ya. Berapa orang di antara kalian yang mendengarkan presentasi ini, yang ketika kalian mendengarkan hal baru, hal yang bisa saja tidak kalian sepakati, berapa banyakkah di antara kalian yang menempatkan prasangka opini kalian di altar dan berkata kepada Bapa, "Bukanlah kehendak kami, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Perlihatkanlah kepada kami kebenaran-Mu." Setan memiliki banyak rencana-rencana yang besar. Ia tidak hanya menyamar menjadi malaikat terang, ia juga akan mengirimkan setan-setannya untuk berpura-pura menjadi alien. Ia akan mengirimkan pasukannya untuk menyamar sebagai rasul-rasul. Berapa banyak di antara kita yang mampu memegang teguh kebenaran ketika ada seseorang yang sesuai dengan imajinasi kita akan, katakanlah seseorang yang sesuai dengan karakter Petrus. Ketika ia berdiri dan mengatakan kebohongan kepada kita, akankah kita mampu untuk menolak kebohongan tersebut dan tetap berpegang teguh pada kebenaran? Berapa banyak di antara kita yang akan memegang teguh firman Yahwa? Hanya firman Yahwa semata. Ketika seseorang yang begitu sempurna mirip Yahusua berkata kepada kita bahwa hukum Yahwa telah berubah, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan rela mempertaruhkan hidup Anda demi mempertahankan kepercayaan Anda? Karena hal seperti itulah yang akan terjadi. Ya, itu adalah tingkat kepercayaan yang merupakan berkat, karena kita tidak bisa secara spontan menciptakannya dalam diri kita sendiri. Tidak, itu tidak, Mario. Hanya iman Yahusua yang telah diuji berulang kali yang mampu membantu kita melewatinya. Dan kita akan memerlukannya. Ketika Anda diberitahu bahwa Anda tidak bisa menjual atau membeli kecuali Anda bersedia menerima tanda binatang, akan dibutuhkan iman yang setara dengan iman Yahusua untuk bisa tetap teguh. Akan dibutuhkan iman Yahusua agar kita bisa tetap berpegang teguh kepada kebenaran, meskipun itu berarti kita kehilangan pekerjaan ataupun pernikahan kita. Dan kehilangan reputasi kita. Ya, benar. Yang satu itu betul-betul membuat kita merinding, bukan? Ya. Tak seorang pun suka dibodohi. Namun ya, bahkan jika kita kehilangan reputasi kita kehilangan segalanya. Namun surga akan pantas kita dapatkan, walaupun bila kita mesti merelakan semuanya. Dan kita pasti akan rela melakukannya, merelakan segalanya, dan begitulah. Kita tidak bisa membawa apapun bersama kita, bahkan kebanggaan kita, pekerjaan kita, ataupun reputasi kita. Saya tahu kita selalu menutup program kita ini dengan cara ini ya. Namun ini serius kawan-kawan. Kita tidak memiliki banyak waktu lagi. Nyatanya kita telah kehabisan waktu. Setiap hari, kita harus berkomitmen untuk mengikuti kebenaran. Kemanapun kebenaran itu pergi. Setiap hari, kita harus mengenyampingkan keinginan kita dan mencari kehendak Bapa. Ya, dalam kitab 1 Petrus pasal 5, ayat 8, ada peringatan yang begitu tulus bagi orang-orang yang hidup di penghujung zaman. Dikatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Setan tahu bahwa waktunya tinggal sedikit dan dia akan melakukan apapun yang bisa ia lakukan untuk mengecewakan, menipu, dan mengalihkan perhatian setiap orang dari hal-hal yang penting. Kita hidup di masa-masa yang serius dan kita tidak bisa membuang waktu bermain-main dalam hal rohani. Kita tidak bisa bermain-main menyiapkan diri. Puji syukur, Bapa telah menjanjikan pertolongan agar bisa menyiapkan kita semua. Satu ayat sebelum ayat yang baru saja Anda bacakan tadi memiliki janji yang begitu indah. Dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, saya suka itu Doni ya. Dengar, jika Anda belum merasa siap, Anda masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Berserah dirilah sepenuhnya sekarang. Jangan dengarkan perasaan Anda. Janganlah menjauh seolah-olah Anda merasa telah bersih. Pergilah kepadanya, sekarang juga. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 6, Yahusua berjanji bahwa semua orang yang datang kepadanya, Dia tidak akan membuangnya. Jadi, temuilah Dia apa adanya, dan Dia akan mempersiapkanmu. Baik para pendengar, bergabunglah lagi bersama kami besok, dan sampai jumpa. Dan ingat, Yahuwah mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahuwah sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.